memang kimia. That's it. So maybe right now, aku fokus ke sini. Kamu sekarang saatnya mungkin perkenalan diri. Ya, sorry. Jadi perkenalkan, nama saya Rajif dari SMA Progresif Bumi Solapat. Oke. Umur 16. Oke. Itu di mana tinggalnya? Sidoarjo, daerah Sidoarjo. Sebenarnya mau ambil ini soalnya kan sebenarnya belum tes buat OSN. Nah itu untuk mendekati tes OSN ini pengen lebih mantepin aja soalnya saingannya banyak. Oke. Nah, untuk pertama yang seperti saya bilang tadi, bersedia untuk mengikuti tes-tes matematika terlebih dahulu dan juga nanti tes kimia dasar juga. Kan soalnya kalau olimpiade kan beda-beda ya. Ya. Oke, itu tes matematika dasarnya menggunakan quizzes. Silakan gabung. Or aku ini aja kali ya. Send to. Ya, kalau sudah gabung bilang ya, itu berapa baca ini. Sudah? Belum? Sebentar. Sudah, Kak. Oke, silakan dikerjakan. Start now. Belum ada soalnya. Gimana? Ya, ini baru muncul. Iya. Sebentar, Kak. Kayaknya ada Gimana? kendala. Oh, iya. Bagaimana? Ada kendala? Tidak. Ya, selesaikan dalam waktu sampai 2:40 ya, udah selesai ya. Nanti akan otomatis terbentuk.
Bagaimana? 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Oh iya.
5 menit lagi ya. Dua menit lagi.
Oke. Gimana? Soal matematika. Anu sama yang geometri kurang. Kurang ya. Kita lihat pemetaan soalnya yang salah yang mana. Nomor 13 ya. Nah, ini. Itu juga. Amir rata-rata bersepeda dari kota A menuju kota B dalam waktu 2 jam 30 menit. Nah, di perjalanan istirahatnya 15 menit. Jika kecepatannya rata-rata 80 kilo, maka jarak kedua kota tersebut adalah 15 menit. Nah, berarti ini jawabannya adalah 220. Kenapa? Karena kan dia 2 jam 30 menit. Kalau dia 30 menit berarti 160 ya. Iya. 160. Nah, 160 otomatis 2 jam. Gimana? 160. ya kan 160 tuh. Nah, 160 berarti Amir bersepeda dari kota A menuju kota B dalam waktu 2 jam 30 menit. Di perjalanan istirahat 15 menit. Jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam, berarti kan demikian dia 2 jam, kan istirahatnya 15 menit. Berarti tambahin 15 menit di sini. Berarti dia itu adalah 2 jam 45 menit kan? Iya. Nah, Lupa kan nggak ditambahin menit, itu tadi. kalau 45 menit berarti 45 per 60 menit, alias ini kan 3/4 kan dia. Iya. Nah, 3/4 kali 80 kan 60. Makanya tadi 160 tambah 60 maka 220 jawabannya. Paham? Paham. Oke. Terus nomor berapa itu? Nomor 20 ya. Koordinat titik A, titik B, dan titik C. Apabila titik A, B, dan C dihubungkan, maka akan bentuk persegi atau apa gitu kan. Nah, kita itu. Iya. kan min 2 dengan 3. Nah, berarti kan ini X, Y-nya. Kita perlu menuliskan bentuk ininya ya. Nah, kamu boleh akses Jamboardnya. Nah, kita harus mengimajinasikan ya. Di sini kamu bisa lihat di Jamboardnya. Sebentar. Masih load. Udah lihat? Sudah.
Nah, ini kan persegi. Bisa kita buat nih. Anggap aja min 2 titik A. Kalau min 2 kan berarti X, Y ya, berarti ya dia kan X, Y kan. Ya. X, Y. Berarti kita anggap di sini min 2 dengan 3. Nah, sini min 2, sini 3. Berarti di sini A. Terus yang B-nya 2 dengan 3. Nah, berarti di sini kan 2 itu dengan 3, berarti di sini B. Yang D-nya min 4 dengan 3. Ya. Berarti D-nya di sini. D-nya di sini min 4 dengan min 3. Oh, berarti di sini D-nya ya. Di sini min 4. Anggap di sini min 4. Sini min 3, berarti di sini D. Nah, kemudian yang ininya C-nya C-nya 0 min 3. 0. X-nya 0, N-nya Y-nya min 3 di sini. Nah, otomatis ini bentuknya apa? Ini C. Kalau kita gambarkan bentuknya gini nggak sih? Ya nggak? Nah, ini bentuk apa? Sejajar genjang. Iya, jadi kita tuh harus mengkoordinasikannya bentuknya. Yuk. Aman ya? Oke, itu sekilas dari untuk materinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke, kan katanya kamu laju reaksi nggak sih? Iya, terakhir laju reaksi. Cuma nggak lancar. Ya. Waduh. Oke, untuk laju reaksi, aku share dulu. Untuk laju, ya namanya laju reaksi, ya kan? Nih kan, kalau kita lihat itu secara sekilas, kalau makanan itu nggak misalnya nggak ditaruh kulkas, ya, dia bakalan basi nggak sih? Atau dia bakalan busuk? Nah, inilah adanya fungsinya laju reaksi, mempertahankan laju reaksi. Kalau untuk pengertiannya, kan namanya laju, ya kan? Laju reaksi. Nah, ini dia masuk ke dalam cabang kinetika kimia, yaitu cabang yang mempelajari ilmu tentang laju dan mekanisme reaksi. Jadi, kalau laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktan dan produk persatuan waktu. Nah, dalam bereaksi A, contohnya A tambah B menjadi C tambah D. Nanti A tambah B-nya bakalan kurang nggak sih? Iya. Nah, C tambah D-nya bertambah. Nanti dengan demikian laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi reaktan dengan laju penambahan konsentrasi produk. Oh, produk. Ya. Nah, mekanisme reaksi itu adalah tahapan-tahapan suatu reaksi kimia sehingga terjadi perubahan kimia yang menyeluruh. Tahapannya apa? Nah, contoh dari laju reaksi, perkaratan besi, ya, memanggang kue, kemudian pembakaran kembang api, itu laju reaksi. Paham? Paham. Nah, untuk itu kita ada namanya pembelajaran tentang molaritas. Nah, molar itu bisa dicari dengan mol volume. Ya kan? Tahu rumus ini? Tahu. Nah, bisa juga kalau misalnya pengenceran. Nah, kayak ini kan namanya pengenceran. Nah, kalau pengenceran itu bisa menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Mol yang pertama dikali dengan volume yang pertama sama dengan M2 kali V2. Kita next ya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Itu laju reaksi. Oke, mudah ya. Good, laju reaksi. Nah, sekarang kita laju reaksi itu dilihat dari reaktan dan produk ya. Jadi kan dibilang laju berkurangnya konsentrasi sama laju bertambahnya konsentrasi. Ya kan, ini makanya konsentrasi yang reaktan itu minus, yang produk plus. Nah, inilah grafiknya nanti. Tapi dia tidak akan mungkin benar-benar nol ya. Ya. Nah, kemudian ada namanya energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk mereka itu bereaksi.
Nah, kita kan tahu ada namanya reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, ya kan? Nah, dengan demikian kita harus tahu kalau reaksi endoterm itu apa, butuh energi atau dia mengeluarkan energi, gitu ya? Ya. Apa reaksi endoterm? Reaksi endoterm itu yang membutuhkan energi. Kalau eksoterm? Kalau eksoterm yang mengeluarkan energi. Ya. Nah, ini teori tumbukan, ya kan? Jadi teori tumbukan itu kayak contoh kita di sini ya, ada mobil merah di sini. Nah, mobil merah menunjukkan partikel dengan energi yang besar dan memungkinkan terjadinya lebih banyak reaksinya. Kalau mobil biru itu menunjukkan partikel dengan energi kecil dan terjadi reaksinya juga lebih sedikit. Nah, mobil yang bertabrakan itu adalah tumbukan antara dua partikel yang menghasilkan energi yang besar. Ini namanya tumbukan. Dari tumbukan. Ya. Oke. Nah, teori tumbukan ini akan adanya partikel yang bereaksi dan ada yang tidak bereaksi. Nah, syarat terjadi tumbukan itu adalah pertama orientasi tumbukannya adalah antar partikel, kemudian energi kinetiknya cukup. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita penentuan laju reaksi, ya, single eksperimen. Nanti karena ada data kan, biasanya laju reaksi itu kan based on data kan. Ya. Nah, ini single eksperimen dulu. Ya. Ini rumusnya. Contoh, kan. Laju pengurangan dari di sini. Kita tahu misalnya kan dia berdasarkan reaktan kan, berarti dia berdasarkan juga PQRS ataupun yang ininya. Ini nih. Apa sih namanya koefisiennya ya? Nah, berdasarkan koefisiennya juga. Mau coba dulu guess untuk ini contoh soal yang ini, kira-kira jawabannya A, B, C atau D? Okay. Kalau misalnya kayak gitu berarti yang molar. Oh. Nah. Ini caranya kayak gimana, Kak? Nah, yang ini pertama kan kita harus buat dulu reaksinya dari NH3 itu reaksinya apa? Laju pengurangan NH3 pada reaksi penguraian amonia. Namanya penguraian amonia. Nah, jadi amonia itu kita buat dulu reaksinya. Tadi NH3 ini sebagai produknya gitu ya? Yang nanti NH3. diurai. Kamu tahu kata penguraian dan pembentukan nggak? Bedanya apa? Kalau yang penguraian itu kalau misalnya kita dari sebuah produk nanti dipecah untuk cari tahu reaktannya. Berarti dia NH3 itu jadi reaktannya akan menjadi N2 dengan H2. Nah, ini kan otomatis di sini 2, di sini 3 kan? Ya. Nah, ini tanya laju pembentukan gas H2. Otomatis gas H2 ini yang ditanya. Nah, kita pakai koefisien dong, berarti dia 3 kan ini amonia. Ya. 6 kali 10 pangkat 2. Berarti kan dia 3/2 kali 6 kali 10 pangkat min 2 kan? 2. Nah, jadi jawabannya 9. 9 kali 10 pangkat min 2. Paham? Oh. Itu 3/2-nya dari koefisien H2 sama NH3-nya, Kak. Iya. Nah, ini tadi. Disinilah kenapa aku bilang waktu di chat itu penting banget belajar namanya stoikiometri. Gitu loh. Karena dasar apapun nanti kalau materi kimia, stoikiometrinya juga harus lancar. Gimana? Gini ya, dosen aku pernah bilang, satu aja mol diketahui dari suatu reaksi, misalnya reaksi A tambah B tambah C tambah D tambah Z sampai ke Z menjadi A1 tambah B2 dan sampai ke Z2 misalnya itu. Nah, satu aja diketahui, misalnya yang A diketahui molnya 2 sampai Z2
itu kita bisa tahu berapa molnya dari mana? Koefisiennya. Itu namanya untuk pembelajaran stoichiometry. Makanya tadi kan untuk pembahasan seperti ini, nah kamu juga harus tahu kata kunci di soal, ya. Makanya tadi, apakah kamu tahu perbedaan penguraian dan pembentukan? Karena dia ada 3. Ada penguraian, ada pembentukan, ada pembakaran. Nah, itu juga harus tahu. Kalau yang misalnya pembakaran ini nanti hubungannya sama termokimia itu. Iya. Nah, kalau penguraian, otomatis dia dari produk menjadi bentuknya kecil-kecil satu-satu. Ya. Misalnya CaCO3. Nah, ini kan bakalan menjadi Ca, C dengan O. Betul. O2. Nah, nanti kalau pembentukan malahan kebalikannya, dari Ca ditambah C tambah O2 menjadi CaCO3. Gitu. Nah, kalau pembakaran harus dengan O2. Nah, namanya pembakaran biasanya gas karbon gas hidrokarbon, misalnya C2H6 dibakar dengan O2 misalnya, akan menghasilkan bla 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 bla. CO2 tambah H2O. Nah, itu udah harus hafal di luar kepala, apalagi nanti kalau kita olimpiade. Aman? Aman. Nah, kemudian ada namanya orde reaksi. Nah, orde reaksi itu adalah konsep laju reaksi pada percobaan berulang. Nanti kan kalau tadi kan dia single eksperimen tuh. Kalau misalnya dia adanya tidak single eksperimen atau double eksperimen, maka kita menggunakan konsep pada percobaan berulang. Adanya namanya orde reaksi. Nanti dari orde reaksi akan adanya persamaan laju reaksinya. Nah, ini contoh dari persamaan laju reaksi. X dan Y-nya itu merupakan orde reaksinya ya. X itu orde reaksi terhadap A, Y itu orde reaksi terhadap B, K itu merupakan konstanta laju reaksi. Nah, biasanya itu di sini tidak dilambangkan dengan V ya, biasanya R. Karena dia sebenarnya laju, itu rate. Ya. Kalau V itu velocity, kecepatan. Itu benar. Kenapa? Enggak. Nah, orde reaksi atau tingkat reaksi itu adalah bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat terhadap reaksi. Ya. Nah, kira-kira apa jawabannya? 0, 1, 2, 3 setengah. 1. Kenapa 1? Kan nanti pangkatnya jadi 1, tidak mempengaruhi. Yakin? Yakin. Kalau misalnya 0 kan, kalau misalnya n-nya dipangkatin 0 kan nanti ada perubahan. Kalau tidak mempengaruhi, kayaknya 1. Yakin ya? Ya. Oke. Itu jawabannya adalah 0. Kenapa 0? Kalau misalnya nanti itunya dipangkatin 0 bukannya gimana? Aku akan bawa kamu ke konsep matematika. Bilangan apapun kalau pangkat 0 jadi apa? 1. That's why. That's the answer. Oh iya. Oh iya. Tapi kalau dia pangkat 1 itu mempengaruhi. Bayangin, misalnya gini, V-nya adalah K sama dengan A pangkat 0. Mau A ini 1 miliar sekalian pun gak ada pengaruhnya dengan ini laju reaksi. Tapi kalau V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, A-nya 2, otomatis 2K, ya kan? Ya. A-nya 1 miliar K, pengaruh. Gitu. Makanya jangan sampai berurusan sama dengan pangkat 0. Sama aja dia. Nah, kemudian ada penentuan laju reaksi dan konstanta laju reaksi. Nanti di sini
konstanta laju reaksi itu adalah faktor proporsional ya, yang menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Itu dia. Nah, konstanta laju reaksi itu dapat diketahui dari laju reaksi dibagi dengan ininya, konsentrasi zat A misalnya pangkat orde-nya, B dengan pangkat orde-nya. Ini nanti nyari order reaksinya gimana? Nyari pangkatnya. Kalau misalnya kadang gitu nggak tertulis. Nah, itu namanya double experiments. Kalau misalnya dia nanti, bentar. Kalau misalnya dia nanti single eksperimen, udah pasti diketahui apa? Ya biasanya kan dari koefisiennya. Kalau misalnya nanti ordernya tidak diketahui, berarti itu nyarinya dari koefisien. Oh, oke. Yang sih yang kayak ordernya nggak diketahui tapi tiba-tiba single eksperimen tuh kayaknya nggak mungkin. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada suhu, ya, luas permukaan, kemudian konsentrasi, katalis. Itu dia. Jadi kalau semakin tinggi suhunya, otomatis laju reaksinya semakin cepat. Konsentrasinya yang diperbanyak juga makin cepat ya. Katalis apalagi. Tapi luas permukaannya semakin besar juga semakin cepat juga ya. Nah, ini suhu dinaikkan, luas permukaannya semakin besar. Makanya gini, kayak misal apa ya, serbuk ya, dijadikan serbuk kayak gitu. Misalnya kayak gula. Gula itu kan bentuknya serbuk kan. Nah, karena dia bentuknya serbuk kayak gitulah makanya mudah larut dalam air. Iya. Coba kalau misalnya bentuknya kayak gula merah gitu. Sebesar-besar gula merah tuh kamu masukin ke air terus kamu aduk. 1 minggu aja belum tentu larut semua. Artinya itu nanti luas permukaannya semakin kecil ya. Apa? Soalnya itu luas permukaannya semakin kecil. Luas permukaannya besar. Enggak, kalau misalnya gula merah itu kan luas permukaannya lebih kecil daripada gula yang serbuk. Iya. Gitu. Karena dia mainnya faktor pengali. Mainnya itu faktor pengali dia. Kenapa dia kan kamu mungkin bingung tuh kayak kenapa padahal kan gula pasir itu kecil. Tapi kenapa dikatakan luas permukaannya besar? Karena dia gerombolan. Misalnya 1 sendok itu anggap aja 1000 butir. 1000 butir kali luas permukaannya. Besar kan jadinya. Beda dengan gula merah dan sebagainya itu. Gitu. Nah, ini grafiknya ya. Karena aku mau cepet karena fokusnya ke bahas soal ya. Ini grafik laju reaksi untuk orde 0 kayak gini. Kemudian ada orde pertama, bentuknya kan dia orde pertama itu konstan ya. Maksudnya hampir sama gitu, mirip. Nah, kalau orde 0 kan dia konstan. Segitu aja. Nah, orde kedua seperti ini bentuknya. Sebenarnya ada sampai ke orde 3 sih. Yang orde 3 nanti bentuknya kayak gimana? Muter? Enggak. Beda lagi ya. Nanti. Nah, itu waktu paruh dan persentase reaksi. Nanti untuk waktu paruh atau T setengah, ya ini juga harus diketahui ya. Kuantitas akhir reaktan atau biasanya kita bilang NT ya. Itu bilangnya NT per N0 itu sama dengan setengah pangkat T per T setengah. T setengah itu waktu paruh ya, waktu separuhnya. Udah dipelajarin waktu paruh ini? Udah Kak, cuma ya kalau misalnya penerapan di soal agak bingung Mas Yan. Oke. Oke. Mau coba yang ini nomor yang contoh soal? Tadi rumusnya NT per N0 setengah sama dengan setengah pangkat T setengah, T per T setengah. T itu tadi waktu ya Kak? T itu waktu ya? T
3,2. Waktunya ini harus tetap menit apa? Ya, ini dalam 1 menit. Tapi kalau dalam 1 menit ya menit. Kita nyari apanya nih, Kak? Waktu paruhnya. Waktu paruhnya. Agak bingung nggak? Agak bingungnya di mana? Semuanya bingung? Ini kan rumusnya setengah pangkat T per T setengah kan. Itu dua-duanya dicari. T-nya itu T-nya waktu baruhnya kan, Kak? Berarti dua-duanya dicari. Apa ada bedanya di T yang atas sama T yang bawah? Oke, wait. Gini, aku nggak pengen ini yang terjadi pada kamu nanti ketika kamu olimpiade. Ya, ini just tips and trick for you. Ya, pertama, analisa soal itu dulu. Sekarang kamu harus belajar dulu menganalisa soal. Aku pengen tahu apa yang kamu tahu dari soal. Itu dulu. Kan tadi rumusnya NT apa? NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Nah, apa yang kamu tahu dari soal? NT-nya 3,2, iya kan? Salah. Kan NT konsentrasi salah, kebalik. 0,8 itu NT-nya. N0-nya itu 3,2. Terus? Habis itu 16 menit. Apa yang 16 menit? Itu waktu reaksi. T apanya? T atau T setengah? T setengahnya. Ya itu. T setengah ya. Are you sure T setengahnya? Oh, T setengahnya yang dicari berarti. Benar enggak? Enggak, pertama gini. Sekarang gini loh. Nanti kalau mau olimpiade, ya aku kasih tahu, jangan terburu-buru. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu baca soal baik-baik. Gitu loh. Baca soal tuh baik-baik. Apa yang kamu ketahui gitu dari soal ini? Apa yang ditanya? Kan kamu udah tahu bakal ini tanya itu apa. Ya kan? Berarti apa yang di sini kira-kira? Yang 16 menit ini apa? T-nya. T-nya 16 menit. Terus yang ditanya apa? T setengahnya. T setengahnya. Baru kita jawab kan? Ya. Pakai rumus yang ini kan, NT per N0. Ya. Terus sekarang aku tanya, apa kebingunganmu sekarang saatnya? Semuanya udah diketahui? Tadi kebalik. Apa? Tadi kebalik.
Bentar. T setengahnya 8 bukan, Kak? 8 menit? Ya. Ya, benar. Oh, tambah. Tuh jawabannya B kan? Ya, 8 menit. Sekarang itu aja dulu. Yang aku lihat dari tadi ya, yang aku udah analisa beberapa, kamu bisa analisa soal. Itu jadi kunci jawaban ya. Terus laju reaksi pada kehidupan sehari-hari ini kayaknya udah tahu diperkenalkan di awal ya. Pekaratan besi, kemudian dan sebagainya ya. Nah, kita paling mana yang berlambat, mana yang cepat. Kalau besi kan otomatis lambat kan? Iya. Kalau petasan? Cepat. Cepat. Kalau pembusukan sampah? Ini tergantung sampahnya dulu nggak sih, Kak? Berarti tapi dia biasanya lambat kan? Iya. Terus kalau reaksi antara logam natrium dengan air? Cepat. Cepat. Pembentukan minyak bumi? Lambat. Lambat. Itu dia. Nah, ini rangkuman tips jitunya untuk laju reaksi ya. Oke, sekarang kita coba soal-soal gitu ya, kecepatan penguraiannya. Mau coba dulu untuk latihan soal untuk nomor 1? Boleh. Boleh, silakan. Nah, baca soal baik-baik, analisa seperti tadi ya, diketahui, ditanya, dan dijawab. Kecepatan penguraian. Ini jawabannya 2,5 bukan, Kak? Kenapa 2,5? Kan itu penguraian. Jadi H2O2, H2O2. Nanti kalau misalnya diurai kan itu diketahui nanti jadinya O2 sama H2. Kalau misalnya O2-nya 50 ml, berarti kan itu kan karena koefisiennya 1:1, jadi H2O2-nya harus ada H2-nya kan, Kak? Karena ini koefisiennya sama semua, jadi kayaknya yang H2 ini juga 50 mili. Jadi ketika dijadiin 1 jadi H2O2 nanti jadi 100 mili. Nah, 100 mili itu kan tadi O2-nya dalam 20 detik. Karena koefisiennya sama, yang H2 juga 20 detik. Kalau misalnya kayak gitu, kalau dijatuhin kan jadi 40 detik. Kan yang diminta itu mililiter per S per waktunya. Jadi 100 per 40. Jadinya 2,5. Kamu analisanya sangat ribet ya. Bagus, udah benar, jawabannya benar. Sesimpel ini aja. Sesimpel ini aja. Kan O2-nya 50. Iya. Di sini 50 kan? Ini 50.
otomatis H2O2-nya juga 50 karena koefisiennya sama kan? Iya. Oh, ya udah detiknya itu 20 detik, nggak perlu lagi kamu tambahkan dengan H2 itu nggak perlu gitu. Jadi tinggal iya. V itu sama dengan 50/20, hasilnya juga 2,5. Salahnya salahnya caranya salah. Iya. Nah, makanya aku bilang tadi itu dia apple to apple. Gitu loh. Maksudnya yang diketahui apa, yang ditanya apa. Kan yang ditanya adalah kecepatan penguraian H2O2. Oh, berarti fokusnya ke H2O2. H2-nya apa? Nggak usah dilirik. Karena hubungan kita tuh cuma O2 dengan H2O2 itu doang. Oh, kalau benar, kamu tadi benar juga bilang, oh, O2 tuh ini Kak 50 ml. Berarti H2O2 50 ml. Benar, karena sama koefisiennya sama satu semua gitu. Nah, tinggal kan ini mililiter per sekon. Otomatis ya udah V sama dengan 50/20, selesai. Gak perlu ditambahin 20 90 40. 40 tambah 50 100 100/40 2,5. Oh, berarti kamu lihat ini gitu. Gak perlu. Apple to apple aja dia. Oke, nomor 2. Itu N2O berapa, Kak? N2O5. Ini jawabannya yang B, Kak. Salah. Kenapa B? Bukan. Itu 2,5 kali 10 pangkat min 6 ya, Kak? Iya, jawabannya B. 2,5 kali 10 pangkat min 6. Ya, jawabannya yang B, Kak. Oke, kenapa yang B? Coba kasih tahu. Kan nanti reaksinya jadi N2O5 sama dengan NO2 sama O2. Nah, itu kan belum setara. Kita setarain. Ini kayaknya salah. Benar. Ya, benar, Kak. N2O5 menjadi NO2. Jadi 2 N2O5 sama 4 NO2 plus O2. Ini salah. Bukan. 2 NO2 karena N-nya 2, O-nya 5. Berarti di sini Ini kan belum setara kan, Kak? kenapa nggak di sini 2? Sini ya, 4. Iya, itu jadi 4. Nah, itu, Kak. 8 10. Nah, Karena tadi penguraiannya adalah 2,5 kali 10 min 6. Itu kan 2. Berarti jawabannya harusnya yang D. Yang 5. Salah tadi. Iya. Soalnya ini 4. Pelan-pelan aja. Oke. Itu yang D, jawabannya benar yang D ya. Iya. Nomor 6. Laju reaksi paling cepat. Yang nomor 4, Kak. Kenapa nomor 4? Sama dia suhunya paling besar. Apa itu konsentrasinya juga paling besar. Dan bentuknya serbuk. Dia bentuknya serbuk. Iya. Di mana serbuk nanti luas permukaannya lebih besar daripada yang lempeng. Makanya yang 4 ya. Iya. Ya.
Oke, next soal selanjutnya. Nah ini Kak, yang tadi dibilang buat nyari ordernya gimana Kak? Ordernya. Nah, ini tuh sebenarnya cara cukup mudahnya. Itu nyari Ya, yang molaritasnya sama Bro. Nanti dibalik, diper gitu. ya benar. Ini bahkan cepat banget kita ngerjainnya. Kalau udah pakai data kayak gini, kita cari yang mana yang sama. Kayak nomor satu, kita misalnya mau lihat NO nih. NO ini kan sama, nomor satu sama nomor dua, data nomor Iya. satu. Percobaan ya udah, ini nggak usah dilihat. Otomatis yang cuma lihat ini. Satu, ini kan 1/2 kan nanti. Iya. Nah, ini kan 1/2. Yang ini juga 12/24 itu. 1/2. Nah, berarti kan sama-sama 1/2. Iya. 1/2 pangkat X sama dengan 1/2. Berarti X adalah 2. oh 2. Satu, 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 satu. 1. Berarti order reaksi terhadap BR2 berarti 1. Kayak gitu nyarinya. Oh, ya. Berarti Sekarang coba lihat yang kita kalau mau menentukan NO. Kalau mau menentukan NO berarti BR2-nya yang harus sama, kayak gitu. Yang mana coba? Yang sama kan yang BR2-nya sama yang 3 sama 4. Atau enggak 1 sama 3 kan juga bisa. 1/3. Nah, 1/3. Coba lihat 1/3. Kira-kira order reaksi terhadap NO berapa? Kalau 1/3. Karena itunya adalah 1,5 Y. Terus kecepatan reaksinya beda 3 tapi 12 sama 48 sepertiga. Salah, kok sepertiga. 1/3. 12/4. Iya, 1/4. Jadi order reaksinya 2. Jawabannya yang B. Berarti kira-kira rumusnya yang mana? Yang B. NO-nya kan tadi ordernya 1. Yang BR2 ordernya 2. Jadi yang B. Pelan-pelan, fokus. Kuncinya di situ. Coba balik lagi. Tadi Kado, kamu udah bener ngerjanya. Kamu udah bener ngerjanya, tapi pas di optionnya salah. Bentar. Kan jadinya gini kan, Mbak. Jadi yang BR2, oh, kebalik. Ah, suka kebalik kamunya. BR2-nya 1, yang NO2 baru ordernya Ah, 2. iya. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Iya. Kalau Fokus misalnya ya. Pelan-pelan. Hah? kalau misalnya kita kan kalau misalnya dilihat itu sama kayak koefisiennya, bisa langsung diambil dari koefisiennya enggak, Kak? Dari reaksi di atas. Kan itu 2NO juga. 2NO plus BR2. Duanya langsung dijadiin ordernya NO bisa enggak, Kak? Oke, sekarang saya kasih tahu ke kamu ya. Nah, fungsinya ada data itu. Kita buat menganalisa. Fungsinya ada data itu untuk menganalisa. Tidak ada cara cepat untuk hal kayak gitu. Kalau ada pakai data. Ya, paham? Berarti nggak bisa dipakai. Nah, beda kan kalau single. Hah? Nggak bisa dipakai ini yang atas itu. Maksudnya kan gini, itu kan reaksinya 2NO plus BR2. Oke, Yang ini kan kalau misalnya persamaan aku bilang bisa, nanti kamu ketemu dengan soal yang oh ternyata iya, enggak berbeda gimana? itu baru lihat data. Makanya mereka gunain data, gitu loh. Oh, Yang enggak. Beda bulan kan bisa dua.
Yang ini jawabannya yang enggak, Kak. Kenapa Soalnya itu sama-sama kalau misalnya konsentrasinya dinaikin 2 kali, dua-duanya laju reaksinya jadi 2 kali. Mau yang A dinaikin 2 kali, yang B juga dinaikin 2 kali, tetap laju reaksinya 2 kali. Jadi harusnya sama nggak sih, Kak? Ordernya. Kita harus buat menunjukkan bahwa apabila konsentrasi A naik 2 kali, kita tuh sengaja buat kayak data sendiri gitu. Kalau A-nya naik 2, bentar. Oke. Nah, ini kalau naik 2, B-nya tetap. B-nya tetap, berarti konsentrasinya naik 2. Itu 1 ya. Bila konsentrasi A tetap, ini tetap 1, B-nya akan 2 kali, maka naiknya juga 2 pula. Gitu. Berarti persamaan laju reaksinya, kira-kira yang mana? Yang ordernya sama. Yang ordernya sama yang mana? Berarti Ya. yang E. Iya. Itu yang B Benar? kenapa nggak bisa, Kak? Ordernya kan juga sama-sama. Oke. Kita main logika, boleh? Boleh. Ini gimana? Masukin aja nilai 2 di sini. Kalau misalnya 2 di sini nih, A-nya 2. 2 kan dia 2 pangkat 2 nggak sih? Iya. B-nya 1 pangkat 2. Apakah hasilnya sama dengan 2? 4. Enggak. Enggak. Gitu loh. Tapi kan di soalnya bukannya dibilang kalau misalnya laju reaksinya naik 2 kali. Kamu belum nyambung juga ya? Gini. Oke. Kalau kita mau ngelihat fakta data, ya kan? Kita ngelihat fakta data nih. Kita ngelihat fakta data. Ya, coba lihat fakta data. Kalau 2 kali, 1 A tetap, dianya 2. Kalau yang A-nya tetap, B-nya 2, berarti dia tetap 2. Nah, benar Kak, berarti cari yang sama. Oke, kita dapatnya B sama E, sama-sama cari. Sekarang kita masukin logika lagi. Kalau kita masukin data, nih kita uji coba. Kalau A-nya 2, apakah lajunya bakalan 2? Enggak, ternyata 4. Karena dia 2 pangkat 2. Tapi coba lihat E. Kamu masukin A-nya 2, B-nya 1, dia tetap 2. Paham? Kalau yang ke data kedua nih, A-nya 1, B-nya 2, 2 kan? Ya, 2. Coba kamu masukkan ke yang B. Kalau A-nya 1, B-nya 2, 4 gitu loh. Itu namanya persamaan laju reaksi. You got it? Ya. Ya. Nah, sekarang menjawab ke pertanyaan kamu. Oh, ternyata ini kan ininya ya, persamaan laju reaksinya. Nah, kalau berdasarkan data, apakah kamu yakin bahwasanya nanti OV sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2? Karena berdasarkan dari persamaan laju reaksinya? Enggak bisa. You got it away. Karena kalau dia berdasarkan data beda. Oke. Nah, sekarang ada soal HOTS, ada nomor 6. Oh, nomor 6 boleh di screenshot dulu nggak? Soalnya aku mau sholat dulu bentar ya. Oke. Screenshot by yourself. Nomor 6. Udah? Oh, sebentar. Aku kasih 3 soal ya. Nomor 6. Oke, Sudah. nomor 6. Kemudian nomor 8.
Ya, 2 soal aja kalau gitu. Nomor 6 sampai nomor 8. Iya. Oke, bisa dikerjain dulu ya. Oke.
Yuk, gimana udah? Itu nomor berapa? Masih di unmute? Masih di unmute soalnya kamu nggak ngomong apa-apa. Nomor 6 udah. Nomor 8 belum? Nomor 8 belum. Oh, oke. Yang nomor 8 ini pakai perbandingan yang M1V1 sama dengan M2V2 Pak. Iya, kan berhubungan sama waktu paruh. Boleh. Nah ini Kak, habis itu nggak ketemu. Apanya yang nggak ketemu? Nomor berapa? Yang nomor 8. Ini Kenapa nggak ketemu? sebentar. Coba ulang. 2.3.
Sudah, Kak. Tapi nomor 8 enggak yakin jawabannya berapa. Oke. Coba kita lihat nomor 6. Nomor 8 dulu ya. Coba yang kan kamu kan sulit juga ya. Ya. Sebanyak 2 molar SO3 terdapat dalam wadah 1 liter dengan waktu paruh 3 menit. Berarti volume gas oksigen yang terbentuk setelah reaksi berjalan itu selama 9 menit pada suhu dan tekanan di mana 1 mol gas nitrogen bervolume 10 liter. Berarti ini gas nitrogennya volumenya 10 liter. Oh, ini hubungannya N1/V1. N1/V1 sama dengan N2 per V2. Ini nanti di stoichiometry. Oh. Ada pembaca di stoichiometry. Nah, kita belum kan ditanya pada suhu dan tekanan 1 mol gas nitrogen. Berarti kita anggap itu adalah mol yang kedua, berarti di 1 mol yang ini per 10 liter. Terus suhu kita belum tahu berapa liter di sininya kan. Nah, tapi kita harus mencari jika sebanyak 2 molar SO3. Nah, ini SO3-nya 2 molar. 2 SO3 gram menjadi SO2 dalam tambah O2. Nah, yang ini kan ini N1 ini apa? Yang ditanya volume gas oksigen, berarti N1 ini harus oksigen. Berarti N1-nya oksigen. Kita belum tahu oksigen itu berapa, tapi kan kita dari persamaan ini kita dapat 1/2. Ya kan? Nah, 1/2 mol dari SO3. Nah, mol SO3 itu adalah 2 mol 2M kali 1 liter alias 2 mol ya. Berarti O2-nya ini merupakan 1 mol juga. Nah, kalau ininya 1 mol, berarti volume dari oksigennya V1-nya adalah 10. Juga 10. Berarti V1-nya 10 liter. Nah, V1-nya 10 liter kan terurai dalam wadah 1 liter dengan ini. Nah, ditanya volume gas oksigen yang terbentuk setelah reaksi berjalan 9 menit. Nah, kita cari, kan dia 10 liter tuh. 10 liter 10 per ini N0-nya ya. N0-nya 1. Kita belum tahu NT-nya kan. NT per N0 sama dengan atau volume T sama volume 0 sama dengan 1/2 kali 9 pangkat 9/3 kan? Iya. Menit per 3 menit kan? Ya. Nah, jadinya adalah N0-nya NT-nya adalah sama dengan setengah dikali setengah dikali 10. Ya, ini 9/3 kan pangkat 3 kan ya? Ya. Kali 10. Jadinya adalah 1/8 ya? Ya, 1/8. 1/8 kali 10 sama dengan 1,25 kan? Ya, 1,25. Nah, 1,25 liter. Dengan demikian, inilah yang sisanya. Sisa gas oksigen itu. Ya, jadi kalau ditanya volume gas oksigen yang terbentuk setelah reaksi berjalan 9 menit pada suhu dan tekanan mol 1 molar itu adalah kita kurangin aja di awal. 10 dikurangi 1,25. Kurang 1,25 sama dengan 8,75. Jawabnya A. Ya. Oke. Nah, kalau untuk nomor 6. Jawabannya yang pokoknya SO2-nya itu ordernya 1, O2-nya ordernya 2. Oke, kenapa 1? Yang itu kan kita kalau misalnya kita nyari ordernya SO2 berarti kita nyari molar O2-nya yang sama. Oh, ini kan ini setengah nih. Ya enggak? 4Y per 8Y kan setengah. Ini kan sama nih 7 sama 7.
Ya itu nyari yang nyari yang O2-nya nggak sih, Pak? Yang nyari O2-nya adalah ini berarti 1/4 kan? Iya, Berarti 1/4. O2-nya adalah 2 kan? Iya. Terus nanti kalau yang di ininya kita mau pakai data mana? Oh yang ini 2/5 ini. 2/5 sama 0,4/1. 0,4/1 itu sama dengan 0,4 itu 2/5, 4/10. berarti ininya SO2-nya 1 ya? Iya. Berarti rumusnya adalah yang A. Yang A. Ya. Yang SO2-nya 1, O2-nya 2. Nah, kayak gitu sih. So far bisa ya? Bisa. Nah, ini menurut aku sih kamu perlu banyak latihan, terus jangan lupa untuk ya